Kembali lagi hari ini dengan saya Hartono, kita akan bahas kenapa sih Malaysia ini jadi destinasi wisata, tetapi justru wisatanya itu untuk berobat. Saya nih di Riau, Pak. Tahu persis kalau orang Riau itu jarang betul mau berobat di Jakarta. Pasti kalau nggak di Penang, Malaka, kalau nggak di Singapura, Pak. Hanya itu pilihannya. Karena apa? Karena biaya berobat ke Jakarta itu jauh lebih mahal. Tiket pesawat tuh 2 juta. Kalau ke Malaka, Pak, 500 ribu, 300 ribu pun dapat. Nah, obatnya juga murah di sana. Apa sistem pengecekannya, Pak? Begitu kita cek, semua sudah keluar dalam 1 hari, 2 hari paling lama kita menunggu sudah dapat diagnosanya, itu udah dapat. Oh, kamu sakit ini tindakannya ke dokter ini. Nah, begitu. Nah, bagaimana sistem pelayanan kesehatan di kita ini yang masih kurangnya dari sisi mana? Dalam kesehatan bukan hanya kita bicara soal kuratif, tetapi kan promotif, preventif itu menjadi penting oleh kita bicarakan supaya memang kuratif itu adalah pilihan terakhir. Saya mengalami benar, begitu orang sudah sakit, Pak, semua hartanya, semua yang dia milikinya pasti dijualnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Malaysia selalu menjadi perbincangan di Parlemen Indonesia terkait layanan dan juga biaya obat-obatan di Malaysia lebih murah. Lantas kenapa di negara kita tercinta tidak bisa seperti yang ada di Malaysia? Sehingga banyak orang Indonesia lebih memilih berobat di negara tetangga. Bahkan kemarin Pak Jokowi juga sudah mengatakan, katanya negara rugi ratusan triliunan rupiah akibat warga negara Indonesia suka berobat di negara orang. Kalau dari segi pendapat saya, kenapa Malaysia selalu menjadi tujuan destinasi untuk orang Indonesia berobat dan berwisata? Tentunya pasti ada nilai plusnya. Mungkin karena pelayanannya yang begitu sangat bagus, kemudian tentang biayanya untuk orang-orang yang berdekatan dengan negara tetangga kita lebih suka berobat di Malaysia, mungkin karena biaya tiket untuk menuju rumah sakit yang besar ada di Jakarta lebih mahal. Ya mungkin mereka lebih memilih di Malaysia. Karena apa? Di daerah Sumatera ini kan sangat dekat dengan Malaysia dan harga tiketnya pun juga begitu sangat murah. Sambil berobat juga bisa sambil berwisata. Nah, ini kan keren dan luar biasa. Harusnya kalau Malaysia bisa, Indonesia kan harus bisa meniru atau mencontohi lah, supaya bisa mengembangkan fasilitas dan kemajuan di bidang kesehatannya lebih bagus lagi, sehingga warga negara Indonesia tidak perlu jauh-jauh lagi untuk berobat ke negara tetangga lainnya. Kemudian Malaysia ini juga merupakan salah satu negara yang selalu mendapat pujian dari orang Indonesia ketika selesai berobat di Malaysia. Tentunya pelayanannya sangat memuaskan. Ini yang perlu juga dicontohi. Karena apa? Di beberapa kasus di negara kita sering pasien mengeluh terkait pelayanan yang kurang bagus. Ya memang ini tidak mewakili keseluruhannya. Tapi hal seperti ini terkait pelayanan kurang baik itu perlu diperhatikan ya. Mungkin terjadi hanya 1-2. Tapi kalau 1-2 hal kecil seperti ini tidak diperhatikan secara sungguh-sungguh, lama-lama bisa menjadi masalah besar di fasilitas layanan kesehatan yang ada di negara kita. Ini bukan saya berbicara tentang menjelek-jelekkan negara saya, bukan ya. Sebab banyak sekali netizen yang salah paham apa yang saya sampaikan. Terkait Malaysia selalu menjadi destinasi wisata medis bagi warga negara Indonesia, sebenarnya apa sih yang membuat Malaysia begitu banyak menarik perhatian warga negara Indonesia untuk berwisata medis di Malaysia? Daripada penasaran, langsung kita reaction video berikutnya. Kira-kira apa yang menjadi nilai plus Malaysia
sehingga orang Indonesia lebih suka berobat di negara tersebut, negara tetangga kita. Banyak rakyat Indonesia memilih untuk mendapatkan perawatan medis di Malaysia karena beberapa alasan utama berikut. 1. Kualitas pelayanan kesehatan, fasilitas modern. Rumah sakit di Malaysia umumnya dilengkapi dengan teknologi medis canggih dan fasilitas yang modern. Wow. Tenaga medis berkualitas. Malaysia memiliki tenaga medis yang berkualitas dan terlatih, seringkali dengan pendidikan dan pengalaman internasional. 2. Biaya terjangkau, biaya kompetitif. Biaya perawatan medis di Malaysia seringkali lebih terjangkau dibandingkan dengan negara-negara lain yang menawarkan layanan kesehatan berkualitas tinggi, seperti Singapura atau negara-negara barat. 3. Jarak dan aksesibilitas, dekat dan mudah dicapai. Lokasi geografis yang dekat membuat perjalanan ke Malaysia menjadi lebih mudah dan cepat bagi warga Indonesia. Betul banget. Transportasi yang baik. Tersedianya banyak penerbangan langsung dari berbagai kota di Indonesia ke kota-kota besar di Malaysia seperti Kuala Lumpur, Penang, dan Johor Bahru. 4. Pelayanan ramah dan profesional, layanan prima. Rumah sakit di Malaysia dikenal memberikan pelayanan yang ramah dan profesional, termasuk bagi pasien internasional. Wow. Kemudahan komunikasi, banyak tenaga medis di Malaysia yang fasih berbahasa Indonesia atau Inggris, sehingga memudahkan komunikasi antara pasien dan dokter. 5. Ketersediaan spesialis dan perawatan khusus. Beragam spesialisasi. Malaysia menawarkan berbagai spesialisasi medis yang mungkin tidak tersedia atau terbatas di Indonesia. Perawatan khusus. Pasien dapat mengakses perawatan khusus dan prosedur medis yang mungkin belum tersedia di Indonesia. 6. Pengalaman positif pasien lain. Testimoni dan rekomendasi. Banyak pasien Indonesia yang memiliki pengalaman positif di Malaysia, sehingga merekomendasikan kepada teman dan keluarga mereka. 7. Lingkungan yang nyaman, fasilitas pendukung. Selain perawatan medis, rumah sakit di Malaysia seringkali menyediakan fasilitas pendukung seperti akomodasi bagi keluarga pasien dan layanan penjemputan dari bandara. Lingkungan yang bersih dan aman. Malaysia dikenal sebagai negara yang bersih, aman, dan nyaman untuk dikunjungi. Wow. 8. Kemudahan proses administrasi. Proses yang sederhana. Proses administrasi untuk pasien internasional biasanya sederhana dan efisien, termasuk bantuan dalam pengurusan visa medis jika diperlukan. Faktor-faktor ini secara keseluruhan membuat banyak rakyat Indonesia merasa lebih nyaman dan aman mendapatkan perawatan medis di Malaysia. Untuk mengatasi fenomena banyaknya warga Indonesia yang memilih mendapatkan perawatan medis di Malaysia, pemerintah Indonesia dapat mengimplementasikan sejumlah solusi strategis sebagai berikut. 1. Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, modernisasi rumah sakit. Meningkatkan kualitas dan jumlah fasilitas kesehatan dengan peralatan medis yang modern. Standar internasional, mendorong rumah sakit untuk memenuhi standar internasional dalam pelayanan kesehatan. 2. Pengembangan sumber daya manusia, pelatihan dan pendidikan, meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi tenaga medis untuk meningkatkan kompetensi mereka. Rekrutmen tenaga ahli, merekrut tenaga medis yang berkualifikasi tinggi, termasuk spesialis dengan pengalaman internasional. 3. Penetapan biaya yang kompetitif, subsidi dan asuransi, memberikan subsidi dan memperluas cakupan asuransi kesehatan untuk mengurangi biaya perawatan bagi pasien. Transparansi biaya, menetapkan dan mempublikasikan struktur biaya yang transparan untuk menghindari biaya yang tidak wajar. 4. Pengembangan infrastruktur kesehatan di daerah, penyebaran fasilitas, membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah-daerah yang masih kekurangan layanan medis berkualitas. Telemedis, mengembangkan layanan telemedis untuk memberikan akses kesehatan bagi daerah terpencil. 5. Peningkatan layanan dan pengalaman pasien, pelayanan prima, meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk keramahan dan profesionalisme staf medis. Fasilitas pendukung, menyediakan fasilitas pendukung seperti akomodasi bagi keluarga pasien dan layanan informasi yang memadai. 6. Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi, transparansi dan akuntabilitas,
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen rumah sakit dan sektor kesehatan secara umum. Penyederhanaan proses administrasi, mempermudah prosedur administrasi untuk pasien dan rumah sakit. 7. Promosi pariwisata medis, kampanye promosi, mengkampanyekan kualitas layanan kesehatan di Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kerjasama internasional, bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengembangkan sektor pariwisata medis. 8. Inovasi dan teknologi kesehatan, investasi R&D, meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan untuk mendorong inovasi. Adopsi teknologi, mengadopsi teknologi terbaru dalam diagnosis, perawatan, dan manajemen rumah sakit. 9. Meningkatkan kepuasan pasien, survei dan feedback, melakukan survei kepuasan pasien secara rutin dan menggunakan feedback untuk perbaikan layanan. Layanan pasca perawatan, memberikan layanan pasca perawatan yang baik untuk memastikan pemulihan pasien yang optimal. Dengan implementasi solusi-solusi ini, diharapkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia dapat meningkat secara signifikan, sehingga lebih banyak warga Indonesia memilih untuk mendapatkan perawatan di dalam negeri. Halo Smart Traveler, ketemu lagi sama M di Sekutu Kelana Smart Traveling Sharing. Kali ini gue bahas wisata Malaysia dan wisata medisnya, khususnya di Penang. Apa saja sih keunggulan mereka? Banyak alasan kenapa Malaysia jadi destinasi favorit backpacker pemula asal Indonesia. Selain tiket pesawat yang relatif murah, kurs ringgit terhadap rupiah pun gak terlalu tinggi. Selain itu, biaya transport di Malaysia juga relatif murah. Untuk keliling kota, tersedia bus gratis seperti GoKL di Kuala Lumpur dan bus CAT di Penang. Akomodasi di Malaysia juga variatif. Kita bisa nginep di hostel murah 80 ribuan atau di hotel bintang 4 yang gak terlalu mahal. Tinggal sesuaikan dengan budget deh. Next, soal spot wisata. Banyak sekali wisata gratis di Malaysia. Di KL, selain memandangi Menara Petronas dari KLCC Park, kita juga bisa mengunjungi wisata alam dan budaya seperti Batu Caves. Atau naik gondola ke daerah Genting. Tapi kali ini nggak gratis, kita harus bayar sekitar 16 ringgit. Sedangkan di Penang, wisata gratis yang bisa kita nikmati adalah berburu mural, berkunjung ke gereja St. George atau ke Tan Jati. Soal kuliner, Malaysia adalah surga bagi muslim traveler seperti gue. Banyak banget kuliner halal dan murah yang bisa gue nikmati, mulai dari nasi lemak sampai Chinese food. Selain wisata kuliner, Malaysia juga terkenal dengan wisata medisnya. Yuk, simak testimoni salah satu smart traveler yang pernah berobat ke Penang. Gue berobat di Malaysia itu untuk program bayi tabung, dan gue dapet rekomendasi berobat di sana itu bagus, terutama di Penang. Selain itu, karena bayi tabung itu kan kita nggak boleh stres ya, jadi gue pengen itu ngerasa kalau gue tuh lagi liburan, bukan lagi program untuk bayi tabung. Kalau biaya sebenarnya lebih murah di sana. Tapi karena ada akomodasi seperti penginapan, pesawat, jadi hampir sama kayak Indonesia. Lainnya bagus ya. Yang pertama tuh cepet ya. Kalau ada hasil lab tuh dia hitungan jam bisa keluar. Dokternya juga kompeten, kita bisa konsultasi dengan lama. Yang 3, susternya itu ramah-ramah dan mereka informatif sekali untuk ngasih info-info terbaru, tindakan apa aja yang akan gue lakukan selanjutnya. Dokter ataupun susternya semua bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Melayu, jadi nggak ada masalah sama sekali. Pelesiran yang pasti wisata kuliner ya, di sana kan kulinernya terkenal enak-enak. Gue nyobain char kway teow cendol yang terkenal di Georgetown juga. Satu lagi nasi padang internasional yang terkenal sama ikan goreng bawang bombay gitu deh, enak banget. Kembali lagi hari ini dengan saya Hartono, kita akan bahas kenapa sih Malaysia ini jadi destinasi wisata, tetapi justru wisatanya itu untuk berobat. Banyak banget negara-negara tetangganya, Singapura dan lain-lain gitu ya, pilih Malaysia untuk berobat. Nah, saya akan jelaskan 5 alasan kenapa Malaysia ini jadi salah satu destinasi wisata untuk berobat. 1. Harga yang transparan. Biasanya sebelum dilakukan tindakan, dokter itu udah akan menginfokan ke kita bahwa harganya itu kira-kira segini kalau kita oke, dan estimasi harga ini tentu masih ada perubahan, tapi biasanya nggak akan terlalu jauh dari estimasi harganya itu. Jadi kita sebagai wisatawan pun pasti senang dengan harga yang sudah transparan di depan.
Kedua, harga yang sangat bersaing. Dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura, tentu harga Malaysia sangat-sangat murah. Karena kalau di Malaysia itu biasanya tindakan-tindakannya itu mungkin cuma sepertiga atau seperempat dari harga di Singapura. Oh, Jadi itu yang dijadikan. Banyak juga orang-orang itu memilih Malaysia sebagai destinasi untuk berobat. Ketiga, kualitas dokter di Malaysia pun sudah sangat terkenal. Kualitasnya juga sangat bagus, lulusan universitas di luar negeri juga, dan biasanya tidak suka melakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu. Jadi kocek kita pun lebih aman. Dan juga terakhir pastinya lebih aman kan untuk kesehatan kita juga kalau kita nggak melakukan tindakan yang tidak perlu tentunya. Keempat, banyak banget review positif dari pasien-pasien mantan yang berobat ke Malaysia. Jadi kadang-kadang kita sering dengar teman-teman kita atau siapa kerabat kita yang berobat di Malaysia dan sukses. Itu yang menjadikan Malaysia ini juga jadi destinasi banget gitu. Dan yang terakhir, biaya hidup di sana juga cenderung murah dibandingkan Singapura. Di sana hotelnya pun masih murah, biaya makan juga murah, dan tidak sulit untuk mencari makanan halal juga di sana. Jadi benar-benar Malaysia ini banyak banget negara-negara tetangganya yang suka banget berobat di sana. itulah beberapa alasan orang Indonesia lebih memilih berobat di Malaysia. Satu, layanan yang begitu sangat berkualitas. Kemudian teknologi modern di rumah sakitnya juga tidak tertinggal. Kemudian dokter-dokter yang mempunyai pengalaman kualitas internasional. Wow, keren ya. Dan harga obat-obatan yang ada di Malaysia ini juga begitu sangat murah dibandingkan di negara kita. Kemarin juga menjadi perbincangan di parlemen. Kenapa ya? Malaysia selalu maju, dan kenapa negara kita selalu kalah dari negara tetangga kita? Ini yang harus perlu dicontohi. Dari segi fasilitas mungkin Indonesia juga agak tertinggal ya rumah sakitnya. Karena apa? Terbukti banyak para pasien ketika selesai berobat di Malaysia, mereka merasa kagum dengan fasilitas kesehatan yang ada di Malaysia dan juga hasilnya begitu sangat positif. Selain kepuasan, ternyata Malaysia juga merupakan salah satu negara yang ramah wisata, dari segi kuliner dan juga dari segi keindahan kotanya begitu sangat memanjakan siapa yang datang ke Malaysia. Jadi misal kata selesai berobat bisa jalan-jalan, cari makanan sedap-sedap, dan harganya juga tidak begitu mahal. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Itulah beberapa alasan orang Indonesia kenapa lebih memilih suka berobat di negara tetangga yaitu Malaysia. Karena layanannya yang begitu sangat luar biasa, kemudian dokter-dokternya yang sudah berpengalaman di level internasional, serta kepuasan dan positifnya orang Indonesia itu kalau sudah selesai berobat di Malaysia, mereka merasa puas dengan hasilnya dengan biaya yang tidak begitu mahal. Kita tahu sendiri kemarin juga menjadi perdebatan kan, katanya biaya pengobatan di Indonesia itu lebih mahal, kemudian biaya obat-obatan di Malaysia begitu sangat murah. Itulah mungkin yang menjadi alasan, dan mungkin juga ada beberapa yang rumah sakit di Malaysia ada fasilitas modernnya, kemudian di Indonesia belum mempunyai. Itu juga menjadi alasan. Serta keramahannya, wisatanya yang banyak gratis ya. Kalau di negara kita kan kadang-kadang wisata sikit-sikit kan dipungut biaya. Tapi kalau di Malaysia kebanyakan wisata-wisata seperti taman-taman itu gratis, tidak perlu membayar. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.